Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, gimana kabarnya, Bun? Sehat ya? Saya harap semuanya sehat, dalam kondisi yang baik. Dan anak-anak juga sehat ya, insya Allah ya. Nah, ini untuk agenda kita malam ini, melanjutkan untuk materi yang keempat. Tapi sebelumnya mungkin saya ulas dulu ya untuk materi kedua, ketiga saya ulas sebentar. Terus nanti saya lanjut untuk materi keempat dan berikut tugas-tugasnya. Mungkin nanti ada beberapa yang saya evaluasi ya untuk tugas-tugasnya. Silahkan bagi Bunda yang belum bisa setor tugas, silahkan disetorkan untuk bisa saya lihat apakah sudah benar atau belum cara melatihnya ya. Khawatirnya kalau Bunda tidak bisa setor tugas, tidak setor tugas ya, ketika Bunda melatih ada kesalahan, tetapi nggak terkoreksi dan kesalahan itu terus berlanjut dan sehingga anak untuk perkembangannya jadi tidak sesuai gitu ya, progresnya jadi kurang gitu ya, maka perlunya eh, dikoreksi atau disetorkan gitu ya, supaya nanti kalau ada yang salah bisa cepat-cepat dikoreksi. Terus bagi anak-anak yang memang atau bunda yang belum setor tugas, otomatis kan saya tidak tahu ya kemampuan anak itu sampai di mana. Sehingga ketika nanti di akhir kelas yang seharusnya saya bikinkan home program sesuai dengan kondisi anak, tetapi karena saya tidak tahu, karena Bunda jarang setor tugas, saya memberikan home programnya mungkin tidak tidak begitu tepat, tidak begitu akurat gitu ya. Karena apa? Saya tidak tahu anaknya ini kemampuannya sampai mana. Kenapa nggak tahu? Karena Bunda nggak setor tugasnya gitu ya. Sehingga saya nggak bisa ngasih masukan. Ini anaknya kalau dikasih aktivitas ini sudah bisa belum ya? Jadi saya cuma menebak-nebak kan nggak bisa ya Bun. Menebak-menebak kan bisa, nggak bisa gitu ya. Ini harus melihat ya, diobservasi anaknya sudah sampai mana kemampuannya. Oh ternyata si anak ini masih dasar banget. Misalkan masih taraf memindah bola dari kanan ke kiri. Jadi kan saya nggak bisa memberikan aktivitas yang menggunakan banyak kombinasi seperti misalkan bermain halang rintang seperti itu kan nggak bisa. Dan home program ini kan harus disesuaikan dengan kemampuan anak masing-masing. Nggak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya, gitu ya Bun. Sehingga harus tahu anaknya, gitu ya. Oke, langsung ya kita masuk ke materi. Saya share screen dulu. Untuk materi yang kemarin saya ulas ya tentang vestibular ya. Sudah dipelajari belum, Bun? Untuk vestibular. Apa sih itu vestibular? Nah, ya kan? Nah, sudah yang materi 2 3, 2 dan 3 sudah disimak. Nanti oh iya, nanti Bunda juga bisa kok bertanya ya untuk tugasnya ya, untuk mengerjakan tugasnya. Kemarin pun ini saya kok masih bingung ya, ini kok nggak bisa tak anaknya gini-gini. Nah, boleh lah ya. Kalaupun ada alternatif, misalkan pun saya belum punya alatnya ini, gimana caranya gitu ya. Nah, nanti saya bisa memberikan eh, alternatif alat yang lain yang bisa digunakan gitu ya. Jadi Bunda jangan diam aja, nggak usah malu gitu ya. Selalu aja bertanya nggak apa-apa. Bertanya nanti insya Allah saya jawab kok ya. Saya berikan alternatif. Jadi kan ini apa ya, ilmu ini berkembangnya ketika dipraktekkan. Baru kalau ada kesulitan kan dari situ kan kasusnya macam-macam ya. Jadi dari kesalahan atau dari kesulitan yang Bunda alami ketika melatih anak itu nanti dari itu saya berikan jawaban yang berbeda. Jadi maksudnya antara anak satu dengan anak yang lain itu berbeda ya penanganannya. Sehingga berkembangnya dari pertanyaan-pertanyaan yang Bunda apa namanya? Yang Bunda tanyakan gitu ya.
Nah, ini kemarin sudah belum ya? Belum ya, ini kan sedikit mengulas ya untuk materi yang kedua dan tiga gitu ya. Nah, kita akan mengenal sensori vestibular ya. Nah, apa sih sensori vestibular ya? Kemarin kan kita sudah belajar piramida perkembangan anak ya, Bun. Kemarin tuh. Nah, yang ini ya, ini namanya piramida belajar anak. Dan ini dipakai untuk semua tim medis, masih berlaku ya. Ini untuk semua tim medis yang menangani tumbuh kembang anak menggunakan piramida belajar anak ini ya. Sebentar Bunda ya, ini masih azan, jadi saya pending sebentar ya. Oke, saya lanjutkan ya, Bun. Ini kan sensori dasar ya, lihat ya, bisa dilihat ya di share screen saya, sistem sensori. Nah, di sini ada vestibular ya, yang akan kita bahas ya. Nah, ini nih. Nih. Nah, vestibular tuh bagi mungkin kemarin yang sudah menyimak ada sedikit sudah nyantol juga ya. Nah, vestibular itu eh, merupakan bagian dari sensori yang primer, ya kan? Terus vestibular ini masuknya ke hidden sense. Hidden sense itu yang apa namanya? Yang tidak terlihat ya, terhidden atau tertutup gitu ya, bagian dalam ya maksudnya. Karena apa? Itu kan kayak kita bisa merasakan gerakan, kita bisa merasakan kita bergerak gitu ya, kita bisa merasakan eh, kita arah maju atau mundur, kita posisi di mana, itu kan
dari dalam tubuh kita yang bisa mendeteksi ya, dan itu vestibular ya, organnya gitu ya, organ atau reseptornya di telinga bagian dalam ya. Nah, vestibular memberikan informasi tentang keseimbangan gerak dan gerakan dari leher, mata dan tubuh. Lalu diproses di otak, dan di sana akan meningkatkan atau mengontrol gerakan kita. Jadi torus otot kita jadi apa namanya berkontraksi gitu ya, dan kita bisa menggerakkan secara leluasa, secara sadar gitu ya, eh, atas instruksi dari otak tentunya ya. Dan gerakan yang dimunculkan pun secara smooth, smooth itu halus, jadi terkoordinir dengan baik gitu ya, tidak ceroboh gitu ya. Nah, terus sistem vestibular memberitahu kita apakah kita akan bergerak ataukah kita tetap berdiri, ya. Juga memberikan informasi kepada kita perintah kemana dan seberapa cepat kita bergerak, gitu ya. Jadi anak-anak itu sadar, gitu ya, sadar, oh aku harus lari ketika dikejar teman, aku harus lari, gitu ya. Jadi dia paham, aku harus apa ya. Nah itu dia harus paham, gitu ya. Dan itu yang bekerja adalah vestibular ya, vestibular, sensori vestibular. Kalau anak vestibularnya bermasalah, ya dia nggak paham. Ketika mungkin eh, apa namanya disuruh lari ataupun disuruh bergerak, dia nggak bisa mencerna. Aku menggerakkan tubuhku kemana? Dia bingung. Karena apa? Inputnya tidak bisa dicerna dengan baik. Input informasi yang masuk atau rangsangan yang masuk itu nggak bisa dicerna dengan baik di otaknya, sehingga dia mau menanggapi apa, nggak ada informasi yang bisa yang bisa otaknya bisa mencerna dengan baik dan memberikan respon dengan baik pun dia uh, tidak bisa maksimal gitu ya, otaknya bermasalah gitu ya, dan apa namanya uh, sistem sensorinya yang bermasalah gitu ya, perjalanan sarafnya mengalami traffic jam ya, macet gitu ya. Nah, gravitasi bumi merupakan satu-satunya kekuatan yang besar dan konstan. Nah, ini dari Ayres. Ayres itu penemu metode sensor integrasi gitu ya. Nah, jadi ini apa namanya sensori vestibular ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi ya. Um, Gravitasi bumi mengatur setiap gerakan yang kita buat. Pun gravitasi bumi itu apa sih gitu ya? Ada yang belum tahu di sini? Gaya gravitasi bumi ada yang belum tahu? Oke, gravitasi bumi itu gaya tarik bumi ya. Jadi ketika kita bergerak, ketika kita melakukan suatu aktivitas, itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Contohnya nih, kalau menurut Newton ya, yang kalau kita pernah sekolah dulu di SD gitu ya, itu kan ketika kita menjatuhkan, memegang apel lalu kita lepas, tentu apelnya akan jatuh ke bawah, ke bumi. Nah, itu namanya gaya tarik bumi. Nggak mungkin kan apelnya jatuh ke atas, nggak bisa kan. Nah, pasti jatuh semua benda itu jatuhnya ke bawah. Nah, itu yang dimaksud dengan gaya gravitasi bumi. Dan gerakan kita itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi supaya kita smooth dan kita bisa mengontrol gerakan kita itu dipengaruhi oleh sensori vestibular ya. Jadi ini sensori dasar Bun, berkembangnya mulai dari sebelum lahir gitu ya dan proses lahir. Ketika anak-anak bermasalah, anak kok nggak mau diem ya, anak dipanggil nggak paham, bahkan nggak mau noleh gitu ya, nggak noleh, atau anak-anak ini apa namanya tidak bisa fokus, terus gerakannya suka jatuh, nabrak-nabrak gitu ya. Nah, berarti dia ada kendala, ada masalah di vestibularnya ya. Nah, maka gimana Bun cara menangani anak ini? Ya, kita berikan latihan, kita berikan stimulasi, dirangsang ya, dilatih. Jadi apa namanya perjalanan saraf eh, yang dari reseptor tuh yang di sini ya Bun. Ya ini, nah ini letaknya vestibular tuh di sini Bun. Ini pusat keseimbangan. Ini dalam telinga bagian dalam ya Bun.
Ini nih vestibular di sini letaknya. Nah, saraf vestibular di sebelah sini ya. Nah, di sini saluran setengah lingkaran. Ini anatominya. Nah, jadi ketika anak itu bermasalah, itu pusatnya di sini. Nanti ini kan ada sarafnya ya, ada sarafnya yang terhubung dengan otak. Nah, berarti ada yang di sini harus di apa namanya? eh, harus diperbaiki, harus diberikan stimulasi gitu ya. Boleh dipakai. Dipakai. Saya lanjutkan. Selain itu, kita juga mempunyai reseptor di bagian telinga bagian luar ya, yang fungsinya hampir sama dengan korteks cerebral. Korteks cerebral itu bagian dari otak gitu ya. Nah, selanjutnya dua komponen dalam sistem vestibular ya, ada defensif, ada diskriminatif. Ini sudah saya harap sudah disimak ya. Nah, kalau yang defensif itu merupakan sistem pertahanan. Jadi refleks yang ada pada bayi itu merupakan refleks yang gerak ya. Refleks itu kan gerak yang tidak sadar ya. Jadi itu otomatis ya ketika bayi menggenggam dan sulit untuk dilepaskan ketika bayi apa namanya melakukan seperti mau berjalan padahal masih usia berapa ya? Sekitar 6 bulan kah apa namanya? Sekitar usia 4 bulan itu pun dia sudah mulai ada berjalannya gitu ya, meskipun masih jinjit gitu ya. Nah, ketika kita pegang bagian bawah ketiak, terus dia mulai jalan, itu pun sebetulnya gerak refleks, bukan dia sadari, itu gerak refleks ya. Jadi semua yang gerakan yang ada pada bayi ya di usia 0 sampai maksimal itu 1 tahun ya, itu adalah gerak refleks ya. Adapun nanti untuk gerak refleks ini harus hilang ya di usia-usia tertentu, beda-beda ya usianya. Eh, eh, apa namanya beda-beda hilangnya itu di usia beda-beda gitu loh Bu. Tapi harus hilang ya. Ada yang masih hilang, ada yang harus hilang, ada yang harus ada gitu. Dan ini ada pembahasan khusus ya Bunda ya. Masalahnya apa? Hubungannya apa dengan gerak refleks? Hubungannya adalah anak-anak dengan gangguan sensori itu masih ada gerak refleks primitifnya ya. Jadi anak-anak yang ada pada bunda ini, anak-anak yang ada pada apa namanya anak-anak dengan gangguan sensori ini masih ada tersisa gerak refleksnya ya. Jadi untuk kemarin sudah saya spill ya, sudah saya singgung untuk apa namanya bagaimana cara mengintegrasikannya sehingga kita bisa menggunakan metode sensor integrasi ini ya Bun. Nah, selanjutnya ini saya cepetin aja ya. Nah, vestibular dysfunction. Vestibular dysfunction merupakan ketidakmaksimalan proses di dalam otak terhadap sensasi yang dirasakan melalui telinga bagian dalam. Jadi tidak maksimal cara anak untuk merespon atau cara anak untuk menanggapi rangsangan itu tidak bisa maksimal gitu ya. Karena apa? Ada hambatan pada vestibularnya gitu ya. Nah, ini dibedakan menjadi 3 ya. Ada yang hipersensitif terhadap gerakan, ada yang hiposensitif dan ada yang keduanya gitu ya, Bun. Bagaimana yang hipersensitif ya? Yang hipersensitif itu biasanya dia intoleran dengan gerakan. Jadi dia apa namanya? Jadi dia nggak bisa. Jadi dia untuk gerakan itu sangat nggak suka gitu ya, tidak mau bergerak ya. Jadi dia cuman lesu gitu ya. Apa kalau kita lihat itu dia males, nggak mau gerak. Nah itu namanya hipersensitif. Kalau hiposensitif itu dia terkadang dia mencari sesuatu. Jadi dia modelnya itu dia cari cari rangsangan ya. Sensory seeking sebutannya ya. Sensory seeking itu dia mencari rangsangan gitu.
ataupun keduanya. Bisa juga keduanya gitu ya. Sampai sini paham ya Bun? Ini hanya sekedar mengulas ya, mengulas apa namanya materi yang kemarin secara menggunakan video replay gitu ya. Ini kita lewatin aja ya. Nah, fungsi sistem vestibular ya. Vestibular merupakan pusat dari tiga gerakan dimensi gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan ya, gerakan ruang waktu gitu ya, termasuk juga ya. Terus vestibular ini merupakan pusat emosi untuk regulasi diri. Jadi ketika anak-anak ini dilatih mudah emosi, mudah marah, berarti apa? Ada gangguan vestibular di situ ya. Ini salah satu cirinya ya. Anak-anak itu mudah tantrum. Dia kalau nangis itu nggak sulit untuk didiamkan gitu ya. Terus dia tidak bisa tenang, selalu bergerak gitu ya. Dan gerakannya tidak terarah. Jadi nggak jelas dia ngapain sih, dia main apa sih, nggak jelas ya. Nah, itu adalah salah satu ciri anak-anak dengan gangguan vestibular ya. Terus fungsi vestibular yang lain adalah pusat dari persepsi sehingga kita tidak tersesat ya. Jadi kita itu bisa menemukan kembali rumah kita. Misalkan kita contohnya kita mengajak anak untuk main ke rumahnya teman ya, mungkin masih satu desa gitu ya, masih satu desa, tapi agak jauh rumahnya melalui gang-gang gitu ya. Nah, ketika kita ajak anak kita ke rumah teman terus kembali pulang, itu suatu hari kita menyuruh dia untuk mengantar makanan mungkin ya ke rumahnya teman, ke rumahnya temannya kita atau dia atau teman dia lah gitu ya, dia nggak tersesat karena apa? Vestibular berfungsi dengan baik. Tetapi kalau anak-anak dengan gangguan vestibular ini, dia akan sulit mengenali rute. Dia nggak paham, bingung ya. Ada ya yang masih seperti ini ya. Mungkin kita ya, saya bingungan pun kalau kemana-mana ini pasti salah jalan. Pasti tersesat gitu ya. Nah, berarti perlu juga itu diberikan training untuk vestibularnya juga ya. Ada ya anak-anak ini kalau sudah keluar dari rumah langsung lari kemana-mana gitu ya, tak terarah dan dia nggak paham jalan pulang mana ya, dia nggak paham. Nah, berarti kan dia ada gangguan untuk vestibular, nggak bisa mengenali ya, nggak bisa mengenali jalan, arah gitu, nggak paham dia, gitu ya. Terus selain itu juga bisa berfungsi untuk mendeteksi perubahan gerakan. Nah, kemarin kan Bunda sudah melatih ya untuk di atas jempol, gerakan di atas jempol gitu ya. Nah, gerakan di atas jempol itu kan untuk stimulasi vestibular ya. Nah, perubahan gerakan itu kita berikan kepada anak untuk supaya anak belajar perubahan gerakan ya. Jadi oh yang awalnya tegak terus kita merengkan pelan-pelan kanan, kiri, depan, belakang gitu ya. Terus yang membungkuk, terus dia posisinya tegak lagi gitu. Nah, seperti itu perubahan gerakan pun. Kalau anak dengan gangguan vestibular, dia akan sulit untuk menyesuaikan gerakan itu ya. Gerakan apalagi perubahannya cepat. Gerakan yang perubahannya cepat, itu dia sulit untuk menyesuaikan. Makanya dia kabur-kaburan ya. Kalau di ajak latihan belum ada selesai targetnya sudah kabur gitu ya. Ya karena dia um, sulit untuk menyesuaikan dengan gerakan yang atau aktivitas yang kita berikan gitu ya. Nah, terus gimana pun kalau kayak gitu ya kita bantu, kita latih terus sampai target itu selesai gitu ya. Misalkan memindah 5 bola, ya Pak, ya kita kita selesaikan. Kalau anak kabur-kaburan ya kita bantu, kita gandeng bisa, kita pegangin bisa gitu ya. Yang penting target selesai. Namanya kita mau melatih, mau membentuk anak. Jadi harus lebih disiplin gitu ya. Memang sebaiknya kita menggunakan alat yang sama, maksudnya alat yang memang pas gitu ya. Kalau tadi saya melihat dari Bunda Fenty gitu ya, kayaknya ya dari Bunda Fenty itu menggunakan kursi itu kan pertama ya. Kalau pertama itu dari kursi sendiri itu sudah tinggi ya.
sudah ada ketinggian gitu ya, terlalu tinggi bagi anak. Jadi untuk melangkah ke kursi yang satunya itu dia masih kesulitan atau masih takut gitu ya. Maka dia cenderungnya nggak mau. Jadi dia duduk gitu ya. Nah, nanti bisa diganti dengan kayu ya, seperti yang sudah saya share lagi ya, Bun, di grup Telegram akan ada ya di situ ada seorang bunda yang melatih menggunakan kayu di apa namanya diganjal dengan bata ya. Nah, bisa menggunakan seperti itu kalau nggak ada papan titian gitu ya. Atau menggunakan eh, bagian pinggir selokan kayak gitu nggak apa-apa. Jalan aja dulu nggak apa-apa. Kalau memang agak sulit memindah bola, menggunakan bola, ya jalan aja jalan-jalan dulu nggak apa-apa. Jalan-jalan di tepi, di bagian pinggir taman. Terus itu apa namanya menggunakan kayu nggak apa-apa. Namanya kita mau melatih anak ya memang eh, diusahakan gitu ya. Terus selanjutnya untuk mempertahankan tonus otot, terutama anti gravitasi tone. Nah ini tonus otot itu artinya apa namanya massa otot gitu ya Bun. Jadi mungkin ada ya di antara anak-anak ini terlihat lemah, lunglai gitu ya, tidak bertenaga. Nah, itu salah satu cirinya anak dengan gangguan vestibular itu dia sukanya nyender kalau kalau duduk gitu ya. Dan ini apa namanya memang perlu diberikan stimulasi ya karena dia mungkin tipe yang hipersensitif biasanya gitu ya. Jadi nggak suka gerak, nggak suka disentuh. Terus dia mungkin sangat sensitif dengan benda-benda atau yang bertekstur kasar gitu ya. Seperti itu. Terus menstabilkan visual field. Visual field itu jarak pandang atau luas pandang ya. Jadi kita kan ketika menghadap ke depan itu kan tahu di sebelah kanan kita atau di sebelah kiri kita. Nah itu namanya luas pandang. Tetapi kalau anak-anak dengan gangguan vestibular dia nggak paham, nggak bisa menstabilkan pandangannya seperti itu. Jadi dia terkadang matanya melirik ke samping ya, ke sudut kanan kah ke sudut kiri gitu ya. Biasanya kan ditandai dengan seperti itu. Melirik-melirik ke samping atau melirik-melirik ke sebelah atas gitu ya. Sering ya menjumpai seperti itu ya, Bun? Oke. Selanjutnya ya. Nah, intinya sistem vestibular adalah sistem yang mengorientasi sistem auditori dan visual dalam satu ruang dan waktu. Jadi ini ada kaitannya juga ya dengan pendengaran dan juga penglihatan. Ya, jadi kalau bisu dan tuli itu kan dia akan sulit bergerak ya. Karena apa? Karena tidak ada input informasi yang masuk gitu ya. Begitu pula dengan kalau vestibularnya ini bermasalah gitu ya, itu pun juga sama-sama tidak ada tidak bisa memaksimalkan informasi yang masuk ke tubuh dia, entah itu dari mata ataupun dari telinga ataupun dari gerakan gitu ya, karena nggak bisa maksimal sehingga pengolahan di otak pun juga tidak bisa maksimal dan otomatis memberikan respon kepada ke lingkungan pun juga tidak bisa menanggapi dengan tepat gitu ya. Kejadian ya banyak kejadian ya, jadi anak ini kok kayaknya kok nggak paham-paham sih, ayo kakinya digerakkan. Ya jangan dimarahin bunda, dia nggak paham kayak mana cara gerakannya, nggak paham dia gitu ya. Ayo tangannya diangkat, kayak apa? Mana tanganku ya? Nah, dia nggak paham. Mana anggota tubuhnya dia nggak paham. Terkadang seperti itu ya. Mana mata, telinga. Ayo angkat tangannya, tirukan gerakan angkat tangannya. Misalkan seperti itu ya bundanya ya. Meniru gerakan ini. Ya. Tetapi anak itu nggak paham cara menggerakkannya seperti itu gimana ya. Nah, dia masih bingung. Dia melihat ya, dalam hatinya mungkin dia pengen mengikuti, tapi apa daya ya, otaknya nggak bisa secara adekuat untuk mencerna dan mengeksekusi apa yang harus dia lakukan gitu ya. Jadi dia kesulitan ya. Bahkan dia
terlihat cuek, terlihat dia tidak menghiraukan instruksi kita, ya seperti itu. Terkadang dia bukannya mau dengan sengaja ya Bunda ya, enggak, itu bukan dia sengaja sih ya, tapi memang tidak bisa maksimal dia untuk mengorganisasi otaknya itu tidak bisa maksimal sehingga dia tidak bisa menirukan gerakan. Ayo misalkan di TK nih ya, di TK itu kan sering diajari senam. Ayo angkat tangannya, semuanya angkat tangan gitu ya contohnya. Kalau anak-anak kayak gitu jangankan angkat tangan, anu nirukan gerakan ya. Duduk tenang aja belum bisa gitu ya. Duduk tenang aja belum bisa, apalagi menirukan gerakan, mengcopy gerakan, ayo rentangan tangan ke sini, ke samping gitu ya, tangannya gerakan ke samping. Nah, dia terkadang juga mana tanganku, terus arah gerakannya harus kemana. Nah, dia nggak paham. Nah, maka harus diberikan stimulasi gitu ya. Oke, tadi sudah saya apa namanya, uh, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, Bun? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah paham ya? Sudah paham ya? Ini bunda semuanya sudah paham. Nanti apa namanya? Mungkin istilah-istilah yang saya berikan itu mungkin ada Inggris-Inggrisnya gitu ya Bun, nggak apa-apa. Kalau nggak paham ditanyakan ya. Jangan sampai nggak paham tapi diem gitu ya. Nanti nggak paham, nggak akan paham gitu ya. Nah, selanjutnya pengaruh vestibular sistem. Ya, sistem vestibular itu pengaruhnya apa sih, Bun? Untuk anak-anak, untuk anak kita gitu ya. Untuk diri kita bahkan gitu ya. Selama kita masih hidup itu sistemnya itu akan terus bekerja gitu ya. Yang pertama, gravitational security. Jadi untuk menahan gaya gravitasi supaya apa? Kita tidak jatuh gitu ya. Kita bisa mempertahankan tubuh kita untuk tetap seimbang ya, menjaga kepala ini supaya tetap tegak gitu ya. Kalau kita jatuh pun secara refleks otomatis kepala kita tetap tegak ya kan. Nggak bisa kan apa namanya, ketika kita jatuh langsung kepala dulu kan nggak. Otomatis tangan harus melindungi dulu ya. Biasanya kan gerakan itu gerak refleks, gerak tanpa sadar otomatis ya. Gerakan itu otomatis menahan, tangan menahan ketika kita mau jatuh, tangan menahan. Nah, itu harus ditimbulkan. Itu salah satu gerak refleks yang harus ada ya. Kalau tidak ada harus dimunculkan ya. Fungsinya apa? Ya, ketika kita itu sebagai refleks perlindungan tubuh gitu ya, supaya ketika jatuh itu nggak langsung terbentur kepala ya, tetapi memang harus dilindungi kepala gitu ya. Itu refleks Bunda ya, refleks. Jadi eh, yang harus ada dalam tubuh kita ya. Selanjutnya, movement and balance. Movement itu gerakan, balance itu keseimbangan. Nah, jadi anak-anak dengan gangguan vestibular, dia terkadang mudah jatuh, mudah nabrak gitu ya. Nah, berarti kan gerak apa namanya, keseimbangannya kurang. Terus gerakannya juga terkadang nggak terarah, nggak terkontrol seperti itu ya. Nah, mungkin bisa sering terlihat ya seperti itu. Terus pengaruhnya apa lagi? Muscle tone. Tadi sudah saya apa namanya jelaskan ya. Muscle tone itu tonus otot. Kan coba dicek ya untuk anak-anaknya ya, untuk anak-anak apakah di sekitar lengan ya, mungkin sekitar lengan bagian atas ini kok kayak nggak bertenaga gitu, ototnya kayak lemah gitu ya. Nah, itu namanya tonus ototnya kurang gitu ya. Terus kok anak ini kok posturnya kok bungkuk ya gitu ya. Pernah ya kita dapati postur anak itu bungkuk gitu ya. Kok posturnya bungkuk ya? Kalau posturnya bungkuk itu berarti tonus ototnya lemah ya, kontrol posturalnya lemah. Nah, ini pengaruh juga dari vestibular gitu ya. Terus auditory language process. Jadi proses untuk mendengarkan apa namanya, suara-suara, mengidentifikasi suara. Oh, ini suara kucing. Oh, ini suara orang jual es krim. Oh, ini suara
motornya ibu. Nah, itu dia bisa menerjemahkan suara-suara itu gitu ya. Nah, itu juga masuk dari pengaruh dari vestibular ya. Terus visual spatial processing. Ya, ini visual spasial itu jarak pandang ya, luas pandang seperti tadi ya. Visual spasial tuh mungkin ada yang kosong. Misalkan kita kasih anak puzzle ya, tapi ini apa namanya? Puzzle itu nanti diberikannya setelah setelah keterampilan motoriknya sudah bagus gitu ya, karena itu masuknya nanti ke kognitif dan fine motor skill-nya harus bagus juga. Untuk memasang puzzle itu cara megangnya enggak yang sembarangan juga gitu ya. Nah itu eh, apa namanya, masuknya ke tingkat atasnya, sudah lewat nanti untuk sensori dasar sudah lewat gitu ya. Selanjutnya motor planning. Motor planning itu apa? Motor planning itu perencanaan gerak gitu ya. Merencanakan gerakan. Nah, latihannya misalkan nih untuk anak bunda sekalian merangkak, habis merangkak terus naik papan titian, terus apa namanya, melompat. Misalkan ada 3 gerakan ya. Ini untuk anak-anak yang memang paham instruksi ya. Kalau yang belum paham instruksi ya untuk motor planning ini masih belum bisa gitu ya. Bagi yang sudah paham instruksi, uh, urutan gerakan yang harus dia lakukan dalam sebuah aktivitas, untuk menyelesaikan aktivitas, dia harus melakukan beberapa gerakan dan dia bisa. Nah, itu berarti motor planningnya bagus. Tapi kalau harus diingatkan, ayo merangkak, merangkak lagi. Ayo habis merangkak terus jalan, misalkan naik papan titian ya, terus lompat. Nah, ayo misalkan belum bisa mandiri, masih harus disupervisi, masih harus dibantu. Nah, nggak apa-apa. Berarti memang masih tarafnya atau kemampuannya masih dibimbing ya, belum bisa dilepas secara mandiri. Goalnya kapan, Bun? Goalnya kalau si anak ini sudah bisa secara mandiri, itu artinya dia sudah paham, regulasi dirinya sudah terbentuk ya, gitu. Selanjutnya emotional security. Nah, anak kalau vestibular bermasalah, anak tuh suka emosian gitu ya. Dikit-dikit marah, kalau nggak ada keperluan marah gitu ya. Nah, itu namanya eh, gangguan vestibular ya. Masuknya nanti vestibularnya bermasalah. Nah, latihannya ya diberikan stimulasi vestibular. Contoh dari stimulasi vestibular, semua yang sudah saya berikan, tugas yang sudah saya berikan itu semua untuk stimulasi vestibular ya Bun. Mulai dari berayun, bermain ayunan, naik papan titian, naik skuter, merangkak di terowongan, terus main kuda-kudaan bersama ayah bunda, itu semua stimulasi sensori vestibular gitu ya. Jadi silahkan dilatihkan ya. Terus selanjutnya ini sudah ya penjelasan tentang masing-masing vestibular gitu ya. Mas Elton juga sudah. Nah, untuk prinsip melatih eh, dengan metode sensori integrasi adalah tahap awal ya, tahap pertama kali memunculkan awareness. Awareness itu apa sih, Bun? Awareness itu kesadaran ya, kesadaran pada anak ya. Jadi anak itu sadar bahwa dia sedang melakukan gerakan. Contohnya gerakan jalan di atas papan titian atau dia berada di atas jimbol. Itu dia sadar, oh ternyata aku bergerak ya gitu. Nah, dia mulai sadar ya, yang awalnya dia hanya bergerak tidak terarah ya, mungkin dia melakukan gerakan yang aneh-aneh gitu ya. Dia itu nggak sadar ya, posisinya tidak sadar. Nah, maka perlu kita sadarkan dulu. Caranya gimana? Ya kita kasih aktivitas tersebut, namanya sensory diet ya. Kita latih, sadar, bangun, 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 bangun gitu ya. Kita sadarkan, kita apa namanya, kita kasih gerakan. Nah, mungkin anak terus, aku kok jadi kayak miring-miring gini ya, gitu ya. Mungkin dia terus ada awareness muncul gitu ya dari latihan yang kita berikan, yang kita bimbing, misalkan dia belum bisa, terus kita kasih bantu gitu ya, tidak dibiarkan sendiri, ayo kerjakan sendiri, ayo kerjakan, ayo dipindah dari kan dari kanan
pindah kiri lagi, pindah kanan lagi, pindah kiri. Enggak gitu, Bun. Kita di sampingnya ya. Kita di sampingnya, kita ada di dekatnya ya. Jadi jangan anak disuruh mengerjakan sendiri. Kita ada di sampingnya, kita melatihnya ya. Kita memberikan motivasi. Kalaupun anak misalkan kabur, kita cepat dengan tanggap, respon kita cepat untuk menangkap si anak. Ayo kita segera bantu, misalkan anak sudah menunjukkan mau memukul kepala nih, misalkan dia nggak bisa, terus otomatis dia kan mau memukul kepala ya, kita segera bisa menyetopnya ya, kita bisa segera merangkulnya dan mencegahnya, dan kita membantunya. Tenang, tenang, kita kasih minum gitu ya. Kalau dia udah mulai agak pusing ya, itu cara dia mengungkapkan kekesalannya mungkin ya. Jadi kita bantu dia. Jangan sampai kita biarkan ketika anak mulai stres gitu ya, dia mulai uh, emosi muncul, kita segera tenangkan dia. Iya, dibantu, dibantu sama ibu kok. Ayo kita kerjakan bareng-bareng yuk. Nah, gitu. Namanya membimbing ya. Jangan biarkan dia sendiri. Kalau mungkin di awal-awal kita biarkan, nanti dia nggak mau lagi ketika kita latih. Karena apa? Ya dia merasa kesulitan, tapi nggak ada yang bantuin. Gitu ya. Jadi nanti tolong ya Bun, untuk melatih pertama kali ini di masa-masa awal latihan ya, awal-awal latihan itu tujuan kita biar anak sadar dulu ya bahwa dia sedang bergerak ya. Dia harus sadar bahwa tubuhnya itu bergerak ya. Nah, dari situ nanti dia lama-lama mulai menghubungkan sinap-sinapnya dalam otaknya gitu ya. Sinap-sinap yang ada dalam otaknya itu mulai terhubung ya. Dia mulai berpikir gitu ya, mulai berpikir pelan-pelan gitu ya, mulai menggunakan otaknya gitu ya. Nah, selanjutnya meningkatkan kontrol postural yang meningkatkan level arousal. Level arousal itu motivasi ya, motivasi untuk melakukan aktivitas. Kadang nih ada anak yang kelihatannya kok dia males, dia apa namanya nggak ada motivasi gitu ya. Nah, itu berarti memang perlu digugah, perlu dibangunkan. Ayo kita main pelan-pelan gitu ya. Nah, bahasanya bahasa yang enak aja, yang bisa dipahami anak. Main gitu ya, bukan terapi atau apa gitu ya. Latihan saja kelihatan mungkin terdengar anak itu sudah takut duluan gitu ya. Kalau main kan beda. Ayo kita main bola yuk gitu ya. Senang gitu ya, anak senang gitu ya. Dan sensor integrasi dilakukan tanpa paksaan, sebaiknya tanpa paksaan. Bun, tapi ini nggak bisa apa-apa, Bun. Ya, kalau masih posisi atau level belum sadar gitu ya, kita sedikit paksa nggak ada masalah ya, Bun. Hanya saja kan kita tahu porsinya ya. Kita tahu apa namanya, kita bisa paham anak ini kemampuannya sampai mana ya. Kalaupun dia apa namanya nangis, kita membantu dia ya, memaksa tetapi kita bantu. Jadi tidak dipaksa dia ngerjakan sendirian, enggak, tapi kita bantu ya. Jadi anak itu biar paham. Terkadang dia nangis itu karena dia nggak paham gitu ya. Mau sampai kapan ini latihannya dihentak-hentakan di atas bola, mau sampai kapan ya, kan anak nggak kok nggak selesai gitu ya. Nah, makanya harus ada ukuran Bunda ya, ada ukurannya gitu ya, ada ukuran. Jadi menghentak-hentakan di atas bola cukup 1 kali 10 aja. Terus pindah gerakan ya. Mungkin awalnya dihentak-hentakan 1, 2, 3 sampai 10 gitu ya. Nah, habis itu terus ganti, ganti gerakan kanan, kiri, dihitung. Terus ditahan sampai 10. Nah, seperti yang dicontohkan ya, Bun. Ini banyak bunda yang mungkin apa namanya eh, kurang begitu paham ya untuk kenapa harus begini, kenapa harus begitu, dan sebaiknya memang prinsipnya sama seperti yang di video contoh ya Bun. Itu misalkan ada kendala, nanti silahkan dikomunikasikan, ditanyakan, nggak ada masalah. Bun, ini belum punya, pakai apa ya baiknya ya, nggak ada masalah. Nah, nanti saya bisa memberikan solusinya gitu ya. Terus respon yang bagus kita tingkatkan terus gitu ya. Nah,
kita berikan motivasi, pintar, hebat, hebat, kita puji seperti itu ya. Terus kita sedikit mengurangi interaksi dan mengembangkan. Jadi kalau anak sudah mulai bisa, mulai kita lepas pelan-pelan gitu ya. Jadi tidak kita kawal terus ya. Mungkin tapi kalau masih kabur-kaburan gitu ya kita kawal terus gitu ya. Jadi melihat kondisi anak gitu. Gitu ya, Bun. Nah, tadi sudah saya share ya untuk di WA, di grup WA itu kan ada berbagai macam contoh latihan yang pernah dilakukan oleh para orang tua gitu ya, oleh para orang tua di rumah. Nah, itu contoh-contoh latihan terdahulu. Jadi para orang tua yang melatih anak terdahulu. Cuman saya sepilkan sedikit-sedikit aja ya dari aktivitas yang mereka lakukan di rumah. Dan alhamdulillah anak-anak mereka sudah mulai membaik gitu ya. Asal kita melatih secara intens gitu. Jadi pelan-pelan aja nggak apa-apa. Yang penting intens latihannya gitu ya. Nah, ini untuk termasuk juga fungsi dari sistem vestibular ya untuk koordinasi bilateral ya. Sistem vestibular membantu kita untuk mengintegrasikan kedua sisi tubuh gitu ya, antara kanan dan kiri gitu ya. Kayak contohnya nih memasang Lego. Memasang Lego itu kan menggunakan dua tangan ya, Bun. Atau kita menggunting itu kan kita menggunakan dua tangan ya. Jadi antara tangan kanan dan tangan kiri itu bisa bekerja sama gitu ya. Namanya berkoordinasi, terkoordinasi dengan baik ya antara belahan kanan dan belahan kiri. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu fungsi dari sistem vestibular juga gitu ya. Mungkin dari sini sampai sini ada yang pengen ditanyakan, Bun? Saya berikan kesempatan dulu biar nanti eh, apa namanya lebih terarah gitu ya. Yang menjadi permasalahan Bunda sekalian itu lebih bisa terselesaikan masalahnya. Oke, mungkin sampai sini ada yang sebelum saya lanjutkan ada yang mau bertanya, monggo. Saya persilahkan. Boleh chat, boleh langsung eh, open mic. Silahkan, Bun. Saya buka pertanyaannya. Ada yang mau tanya? Halo? Ini yang datang Bunda Rina, Bunda Rahimah, Bunda Safira, terus Arfa Nabil Fahreza, terus berapa orang ya? Ini 5 orang aja ya. Terus Koinam Kunam. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa semua ya Bun? Sudah jelas semua? Ayo, nggak apa-apa bertanya nggak apa-apa. Nggak usah malu ya. Nggak usah malu kalau ada kesulitan nggak usah malu untuk bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Semua paham ya? Ayo, bisa chat, bisa chat. Paham? Halo? Ini halo? Oh, paham ya? Masya Allah. Alhamdulillah ya. Paham semua ya. Paham, 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 paham. Yang lain paham ya? Yang lain ya? Ya saya harap paham. Kalaupun nggak paham, boleh kok bertanya. Jangan takut. Nggak apa-apa. Nggak gigit saya. Ya. Ayo ya, yang yang apa namanya? Atau mungkin nggak? Ini saya mau tanya dulu kesannya dari Bunda siapa ya? Saya tanya dulu ya. Nanti bisa open mic. Oke, Bunda Rina coba. Bunda Rina bisa open mic gimana? Ada kesulitan nggak? Silahkan Bun. Silahkan. Bunda Rina bisa sharing dulu. Halo, halo, Bunda Rina. Gimana Bun? Ini kesannya ini mengikuti kelas online yang seperti ini susahkah? Atau gimana ini kesannya ini? Atau Bunda ini dulu, Bunda Fenty ya, Arfana Bil Fahreza ini ya. Coba Bun, gimana Bun? Apa namanya? eh, Apa
pendapat ya. Pasti namanya pendapat ya, pendapatnya Bunda. Monggo silahkan Bun. Ya, kalau saya merasa terbantu dengan adanya terapi okupasi online ini, soalnya di tempat saya ini susah kalau terapi okupasi. Kalau yang BCS itu biasanya kita nggak boleh masuk ke ruangan kan, jadi kita nggak tahu. Maksudnya anaknya itu diajarin apa aja tuh nggak tahu. Terus kalau misalkan kita lihat di YouTube itu juga kita nggak ngerti kan, maksudnya anak kita ini udah misalkan dia di YouTube itu ngajarinnya motorik halus. Ternyata anak saya masih belum bisa. Bisanya harusnya motorik kasar dulu. Jadi saya merasa terbantu dengan adanya eh, terapi okupasi online ini. Oh iya, nggih. Ya, Iya, iya. ya, Kalau untuk materi yang saya berikan ini ada kesulitan memahami nggak, Bun? Mungkin istilah-istilahnya asing gitu ya. Tapi bisa paham nggak? bisa, bisa. Bisa Eh, eh. nggih? Bisa memahami. Penjelasannya sangat gamblang, jadi bisa. Oh iya, Iya, alhamdulillah. Jadi saya iya. kan butuh respon ini yang saya Iya. terangkan ini pada paham nggak ya? Soalnya kan Iya, istilah-istilahnya mungkin agak asing ya di telinga Bunda ya. Ini iya, vestibular kah apakah sensor iya, integrasi kah apa macam-macam gitu ya. iya, Koordinasi Pak. bilateral Iya. nah gitu. Paham, cuman mungkin aplikasinya ke anaknya itu memang nggak bisa sama kayak di contohnya. Soalnya kan anak saya masih belum bisa. Terus kadang itu alat peraganya itu nggak sesuai juga. Ya itu sih. Maksudnya masih ada yang masih belum beli, ada yang masih pesen belum datang Oh gitu. gitu. Oh iya, nggih. Begitu aja. Nggih, Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti nanti setelah kelas ini selesai pun, Bunda sekalian masih iya, bisa kok konsultasi, bertanya, setor tugas. Itu insya Allah masih bisa kok ya. Dan nanti iya. apa namanya, insya Allah saya jawab kalau misalkan Bunda mau konsultasi ataupun bertanya tentang melatih anak di rumah ya. Em, ya jadi alhamdulillah ya sepaham ya meskipun masih penyesuaian ya. Nah ini meskipun kayaknya untuk Nabil ya panggilannya Nabil ya Bun. Untuk Nabil ini bolanya Ambil, iya. kekecilan Bun ya, kekecilan ya. Iya, Bunda itu saya apa belinya kayaknya kekecilan. Soalnya kan nggak tahu ukuran. Kayaknya di gambarnya tuh kayaknya besar gitu. oh iya. Ternyata datangnya Anu kan segitu. kemarin sudah saya Iya. kasih apa ya diameternya ya. Untuk anak usia 5 tahun, 4 tahun itu biasanya menggunakan yang diameter 75 gitu ya. Oh tujuh puluh iya. lima ataupun yang 85 nggak apa-apa gitu. Nah, nggak. Iya. Jadi Bunda kemarin belinya yang ukuran enam kecil puluh lima 65 oh, kemarin. 65 nggak. Iya. Nah, kan mungkin agak apa ya kurang maksimal aja. Tapi Iya, iya. kalau digunakan masih bisa ya ya nggak apa-apa sih ya. Cuman memang Iya. nah untuk ayunan ya Bun, untuk bermain ayunan kalau memang anak belum bisa memegang bola sambil memegang bola dan memasukkan itu berayun aja dulu nggak apa-apa. Diayun sambil dihitung pelan-pelan aja dulu ya. Tidak usah langsung Iya. kenceng nggak usah. Pelan-pelan Kemarin, aja. tadi itu dia takut sekali ya. Tadi sempet nangis pertama kali itu saya coba. Saya Nggih. dudukkan itu, aduh dia takut. Iya. Jadi belum saya ayun sekali, cuman saya pegang-pegang gitu Enggak sementara. apa-apa, Iya, enggak apa-apa. Nggih. Kalau baru pertama kali kan dia baru kenal. Nah, itu iya, namanya memberikan awareness. Awareness itu kesadaran ya. Yang awalnya kan kalau saya lihat kemarin untuk ketika belum asesmen ya, dia kan gerakannya ataupun enggak terlalu enggak jelas ya. Dia bungkuk-bungkuk, apa yang dia lakukan itu kan enggak jelas ya. Dia enggak sadar. Nah, ketika kita memberikan suatu gerakan gitu ya, suatu tindakan atau suatu apa namanya latihan ya ke anak, dia mulai sadar kan, tersadar ya. Oh, respon yang dimunculkan mungkin dia nangis, ya itu wajar, nggak apa-apa. Tapi kan itu bukan suatu hal yang berbahaya bagi dia, ya kan?
Kecuali kalau Ya. itu memang berbahaya kayak misalkan listrik ataupun benda-benda tajam, nah kita tetap harus mencegahnya. Tapi selama itu anak nangis tapi dia tidak membahayakan untuk anak, wong kita pelan-pelan kok ya. Nah, itu Iya. sebagai pembelajaran bagi si anak. Jadi kita mungkin anak baru pertama kali nangis nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu dia baru proses adaptasi ya. Jadi dan kita pelan-pelan aja juga. Kita ngayunnya bahkan nggak diayun pun nggak ada masalah gitu ya. Karena apa? Dia sedang berproses. Dia sedang menyesuaikan dirinya dengan ayunan. Dia kan belum pernah. Mungkin ini pengalaman pertama ya bagi dia ya. Jadi dia ini aman enggak ya buat aku ya. Nah, dia mulai berpikir gitu ya. Eh, Iya. Pelan-pelan Dulu dia itu mungkin sebenarnya sudah pernah saya ayunan, cuman dia dulu takut sekali. Kalau sekarang ini ya takut, tapi dia sudah kayak mulai oh enak ya kayaknya gitu. oh iya, sudah mulai Gitu. merasakan sensasi Heeh, ayunan gitu heeh. ya. Dulu sudah Nggih. pernah sebenarnya. Iya, nggih. Nah, nggak apa-apa. Ini mulai dilatihkan lagi ya, Bun. Nanti Heeh. seiring dengan dia banyak latihan, dia kan semakin sadar ya, semakin nanti dia mulai apa namanya paham gitu ya. Oh, ternyata cara menggerakkannya begini ya, gitu, menghentakkan kakinya. Jadi itu kan gerakan sadar, menghentakkan kaki ke tanah, dia mulai ada ayunan, mengayunkan badannya. Nah, itu kan secara sadar. Nah, gitu. Iya, Nggak ini apa-apa. tadi saya juga sama ngelatih itu pakai sandal jepit kan dia masih nggak mau. Ini tadi sempat berantem dulu sama saya Oh, di apa di taman, tapi akhirnya tadi sudah mau tadi. Alhamdulillah sudah bisa tadi sambil main ayunan tadi kan dia setengah nggak sadar saya pasangin apa sandal jepit lagi. Alhamdulillah tadi udah nggak oh nangis. nggih. Berarti kalau masalah pakai sandal jepit atau dia nggak mau pakai itu kan mungkin kemungkinan nih ada dia nggak merasa nyaman ya Bun. Dan Iya, sebetulnya mungkin untuk di awal-awal nanti nanti insya Allah di materi kelima kita akan memberikan latihan untuk taktil. Taktil itu indera peraba dia. Nah, mungkin ada masalah juga nih ya untuk si Nabil ini ya. Ketika iya, mungkin dia suka gonta-ganti baju atau nggak nyaman dengan satu iya, baju, terus iya dia memang. nangis ketika dicukur rambutnya, terus dia kuku nggak suka dipotong kukunya gitu ya. Iya, iya nggak suka. Mm. Nah, nah itu Dulu kan itu berarti kepala nggak mau juga disentuh dulu iya, itu. nah Kalau itu berarti sekarang mau nggih. sedikit-sedikit mau. Oh iya, nggih. Berarti itu masih ada gangguan taktil gitu ya. Nah, nanti maka dia nggak suka menggunakan sandal ya, karena dia merasa nggak nyaman dengan sandal itu. Sehingga ya kalau kita nggak nyaman kan kita nggak mau make gitu ya. Nah, apa namanya nanti insya Allah ada kok latihannya di materi kelima, oke? Gitu ya Ya. Bun. Untuk Iya, apa namanya? terima kasih. Nggih, nggih, sama-sama. Mungkin untuk bunda yang Oke. lain, Bunda Rohimah, Bunda Syafira, ada yang mau disampaikan? Ini Bunda Koi Punam, namanya agak sulit tuh ya, nggak apa-apa. Ada yang mau disampaikan, Bunda Rina? Ada? 5 orang aja ya. Ini yang datang 5 orang. Oke, nggak apa-apa ya. Saya lanjutkan ya, Bun, untuk materinya ya. Oke, untuk mungkin sekedar mengulasnya, eh, apa namanya? Sudah. Terus ini masuk ke materi ya, masuk materi ke apa ini? Tentang proprioseptif ya. Ini vestibular saya sudahkan ya, meskipun masih banyak ya untuk vestibular ya. Nanti, oh iya, nanti ini kan untuk kelas online, ini kan saya nggak yang rutin ya, buka kelasnya ya. Ini kan hanya mengisi liburan ya, Bun. Kalau untuk hariannya itu untuk harian untuk biasanya sih saya buka homeschooling ya karena ini homeschoolingnya libur, homeschoolingnya juga online juga ya. Selama 1 tahun. Jadi ini karena libur jadi saya buka untuk kelas apa namanya kelas online secara apa namanya berlangsungnya sementara ya. Nanti misalkan ada yang mau lanjut ya apa
apa namanya, kalau ada yang mau lanjut ya untuk homeschooling gitu ya. Tahun depan pembukaannya ya, Bun, tahun depan. Ini masih vestibular ya. Nah, ini sekedar apa namanya, mengulas aja untuk ciri-ciri anak dengan vestibular dysfunction. Jadi vestibular ini bermasalah gitu ya. Apa ciri-cirinya? Suka bergerak gitu ya. Dia suka bergerak, cuman bergeraknya nggak bertujuan gitu ya. Terus suka melompat dari ketinggian, tidak tahu bahaya ya. Ini bahaya apa enggak? Dia nyebrang ke jalan, di jalan tuh dia nggak toleh kanan toleh kiri, langsung nyebrang aja gitu ya. Terus dia juga naik, mungkin kalau yang hiperaktif itu ya, dia naik sampai tinggi banget gitu ya, dan nggak apa namanya, nggak takut jatuh. Kita yang melihatnya ketir-ketir, ini gimana ini kalau jatuh nggak bisa. Nah, ada yang sampai manjat genteng pun di apa namanya, di kelas yang dulu-dulu itu sampai ke atas genteng gitu loh. Orang tuanya udah bingung gitu ya. Tapi anaknya nggak ada rasa takut ya. Nah itu berarti kan tipe anak yang under responsif atau nggak paham bahaya gitu ya. Nah tidak bisa duduk tenang gitu ya. Masih ada yang tidak bisa duduk tenang. Terus dia suka dengan posisi kepala di bawah. Ini tidak, kadang ada anak yang juga nggak suka, ada yang suka. Cuman ini apa namanya, gerakannya itu tidak normal gitu loh Bun ya. Terus mempunyai keseimbangan yang buruk ya, yang jelek ya, sering sering atau mudah jatuh gitu ya. Terus dia suka nabrak-nabrak gitu ya, nabrak barang, nabrak benda, nabrak tembok, nabrak apa pintu. Nah, seperti itu ya ciri-cirinya. Mungkin ada salah satu di antara. Terus ini em, saya lanjutkan ke yang materi oh yang proprioseptifnya belum ya? Oke, oke yang belum proprioseptifnya. Iya, iya. Nah, ini nih. Nah, salah satu dari manifestasi dari sensori vestibular yang rusak atau yang ada gangguannya gitu ya, bukan rusak ya, maaf, ada terganggu gitu ya, terganggu untuk vestibularnya. Biasanya si anak itu eh, nggak bisa membedakan mana kanan mana kiri ya. Jadi poor discrimination of balance and movement. Jadi dia tidak bisa, sulit untuk membedakan gerakan yang baik ya, sulit untuk mengkoordinasikan gerakan ya dan keseimbangannya. Jadi dia mudah kehilangan keseimbangan, gerakannya juga kurang terkoordinasi, dia gelisah. Kalau gelisah ada yang tantrum, ada yang mukul kepalanya ya, self abuse gitu ya. Terus dia low tonus ya, low tonus muscle. Terus dia juga mudah lelah dengan aktivitasnya, dikit-dikit capek, dikit-dikit capek gitu ya. Cuman gini aja dia bilang, oh nggak mau gitu, capek gitu ya. Terus kontrol posturalnya jelek, jadi dia apa postur tubuhnya itu bungkuk biasanya gitu ya. Terus bingung apakah di situ, kenapa? Bingung apakah di situ ada benda yang bergerak gitu ya. Jadi mudah terdistraksi ya, terus kesulitan mengikuti instruksi gitu ya. Nah, untuk materi yang hari ini itu proprioseptif ya, Bun. Proprioseptif itu sebentar ya. Ini apa namanya? Saya tutup dulu. Ya. Eh salah satu ya, sebentar. Salah satu yang akan kita, ini baru jam 8 ya, masih ada waktu ya insya Allah. Nah, selain dari apa yang saya sampaikan itu ya, tolong untuk tugas-tugasnya ya Bun, tugas-tugasnya bisa dikirimkan ya, biar saya bisa lihat, biar saya bisa memberikan koreksi sekaligus nanti di akhir kelas bisa, biar saya berikan home programnya, gitu ya. Kalau tidak ada input atau tidak ada informasi tentang anak, saya kurang akurat nanti memberikan tugas atau jadwal harian untuk anak-anaknya, gitu ya, Bun. Oke, Em, ada yang mau sampai sini? Ada yang mau ditanyakan?
Ada yang mau ditanyakan, Bun? Saya share sekali lagi ya untuk tugasnya. Mungkin lebih saya tekankan lagi ya karena memang belum banyak yang setor tugas ya. Nih, masih di tugas yang kedua. Yang apa namanya eh bermain skuter ini kalaupun tidak ada bisa diganti yang lain, Bun. Bisa diganti dengan sepeda ya. Bisa diganti dengan sepeda. Kalau sepeda dia belum bisa mengayuh nggak apa-apa, dijalankan aja sambil mungkin memindah bola. Jadi dari ujung sana ke ujung sana naik sepeda memindah bolanya dengan menggunakan sepeda ya. Ambil sepeda ambil bolanya, masukkan ke mungkin ke keranjangnya itu ya, ke keranjang sepeda kalau ada misalkan kalau nggak ada ya dikasih di kantongnya situ. Terus ayo jalan, dijalankan oleh bundanya, terus nanti masukkan bolanya ke keranjang satu, ambil lagi gitu ya. Ambil lagi bolanya terus jalan lagi gitu ya, jalan pakai sepedanya digandeng, maksudnya didorongkan kita kalau memang dia belum bisa gitu ya, didorongkan kita nggak apa-apa, masukkan gitu. Nah sampai habis bolanya minimal 5 gitu ya bolanya. Nah bagi yang tidak punya papan titian sebetulnya kalau kita jalan di apa kebun itu kalau ada dahan dahan yang roboh itu pun bisa kita pakai buat papan titian gitu ya. Terus mungkin di pematang sawah itu juga bisa gitu ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya Bun. Insya Allah ada kok di sekitar kita. Nah di sini ini ada yang pernah eh, menggunakan ini kayu kecil ya, jadi diganjal menggunakan apa namanya kayu juga ya, atau bata juga bisa. Terus dia memindah dari satu satu ke eh, keranjang yang lain, gitu ya Bun. Kelihatan ya ini untuk latihan. Nah, di pematang sawah ini juga bisa dipakai. Ini juga stimulasi vestibular juga. Sensasi yang kita berikan kepada anak ketika di alam terbuka dengan di dalam rumah kan beda ya. Kalau di dalam rumah itu kan mungkin ada atap, oh terbatas dengan atap ya. Nah, kalau di alam terbuka di sawah seperti ini kan langsung langit gitu ya, atapnya langit gitu ya. Jadi ini memberikan stimulasi vestibular juga. Karena apa? Vestibular tadi pengaruhnya juga terhadap ruangan. Nah, nanti misalkan anak-anak diajak main rumah-rumahan, kita bikin yuk rumah-rumahan dalam menggunakan spray kah, sarung kah, atau selendang kah, ataupun kain yang bisa kita bikin tenda di dalam rumah kah atau di mana. Anak-anak pasti suka itu gitu ya. Sensasinya kan berbeda ya ketika kita di dalam tenda dengan kita di ruangan yang terbuka. Itu kan sensasinya berbeda. Nah, yang kita ingin dapatkan tuh sensasi itu ya. Sensasi itu memberikan stimulasi vestibular pada anak gitu ya. Apalagi ditambah berjalan di papan titik di pematang sawah seperti ini. Ini akan membuat anak itu lebih hati-hati, jangan sampai jatuh. Ayo. Kalau jatuh kan nanti ke sawah gitu ya. Ayo, jadi dia harus alert. Dia harus perhatian, dia harus fokus supaya tidak jatuh gitu ya. Nah, tuh. Jadi mematangkan stimulasi vestibular juga. Jadi banyak ya Bun di sekitar kita aktivitas yang bisa kita berikan kepada anak untuk memberikan stimulasi gitu ya. Tapi harus terkonsep, harus didesain dengan baik supaya muncul efek terapi ya. Kalau hanya sekedar anak dibiarkan begitu saja ya nggak akan ada efek terapinya. Anak cuman semaunya sendiri apalagi gitu ya. Nah, kalaupun tidak punya papan titian, papan keseimbangan seperti ini ya, ini kalau di klinik seperti ini ya, Bun. Kalau tidak ada papan keseimbangan, ini bisa menggunakan tutup ember juga bisa yang besar, itu dibuka, terbuka gini ya. Nanti anak bisa bergoyang-goyang di situ. Ini kan intinya anak itu bergoyang ya, bergoyang dengan ke arah kanan, kiri gitu ya, tapi harus dia mempertahankan keseimbangannya seperti itu ya. Nah, ini memunculkan awareness, memunculkan kesadaran pada anak ya. Dan dia harus berusaha mempertahankan supaya tidak jatuh. Nah, itu kan suatu
apa namanya yang harus dia lakukan, harus dia pikirkan gitu ya, masalah yang harus dia pikirkan gitu ya. Nah, kalau main ayunan semuanya ini stimulasi vestibular semua Bunda ya. Ajak anak main di outdoor gitu ya. Kalau di playground kan biasa ada ya permainan seperti ini ya, main ayunan, diayun sama ibunya mungkin sama saudaranya nggak ada masalah. Nah, kalau di klinik itu seperti ini ya Bun, dia menggunakan ayunan yang sudah didesain memang ya ini untuk alat-alat sensor integrasi seperti itu. Kalau ini lempar tangga bola, ya. Oh sudah ya. Oke, ini tugas-tugas pembahasannya ya. Eh, pakai bambu. Kalau bambu ini terlalu licin ya, terlalu kecil ya. Untuk anak masih sulit ya. Jadi usahakan yang tidak bulat ya. Kalau bulat kan sangat mudah jatuh gitu ya. Jadi berikan yang apa namanya eh, yang enak bagi anak. Meskipun ya mungkin apa namanya eh, memang wong anak normal aja terkadang kalau jalan di atas bambu itu mudah jatuh, apalagi anak-anak yang masih ada gangguan sensori gitu ya. Dia langsung mungkin nggak mau gitu ya. Maka kita permudah dulu awalnya ya. Kita menggunakan aja apa namanya papan yang memang mudah diinjak gitu ya. Kalau diinjak itu dia tidak jatuh gitu loh ya Bun. Kalau bambu kan dia masih mereng-mereng gitu ya karena bulat bentuknya ya, nggak yang datar gitu ya, masih bulat. Nah, jadi menyulitkan anak gitu ya. Kita tetap pengen memberikan stimulasi dengan papan titian, tetapi kita permudah anak kita supaya tidak cepat jatuh gitu ya, Bun. Oke. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, yang lain, ayo monggo, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk yang lain gitu ya. Nah, ini untuk mohon maaf untuk apa namanya materi keempat ya tentang sensori proprioceptif ya, sensori proprioceptif. Nah, ini hampir sama ya Bun dengan sensori vestibular. Ini untuk apa namanya? Untuk apa namanya? Nah, untuk apa namanya? Materinya ya untuk proprioceptif ini saya bacakan aja ya pun saya terangkan tidak menggunakan slide tapi menggunakan saya bacakan aja karena tadi belum sempat ya untuk slide-nya ya. Nah, ini untuk proprioceptif ini memberikan informasi ke tubuh kita tentang gerakan atau posisi tubuh. Jadi ketika kita posisi jongkok, posisi duduk, terus posisi berdiri itu kita tuh sadar dengan diri kita gitu ya. Oh, saya di atas meja. Oh, aku di atas kursi, aku di atas punggungnya ayah, aku di atas apa namanya? eh lemari gitu ya. Kadang kan ada yang anak yang manjat lemari gitu ya. Dia paham, posisinya paham gitu ya. Jadi dia sadar ya. Fungsi proprioceptif yang satunya itu adalah sadar bahwa dirinya itu berada pada posisi entah itu di atas, bawah, samping kanan, samping kiri, ataupun posisi dalam untuk tubuh diri untuk dirinya sendiri. Jongkok kah, berdiri kah, berlutut kah, terus posisi rukuk kah, posisi sujud kah. Nah, itu dia paham gitu ya. Bentar, ini untuk apa namanya? yang yang biar ada gambaran ya proprioceptif yang mana ya Bun gitu ya mungkin kali ya apa namanya yang belum begitu paham untuk yang petanya ya ini sambil saya lihatkan petanya. Nah ini. Nah ini ya Bun. Nah proprioceptif yang ini ya Bun, proprioceptif ya yang ini ya. Kan tadi kita sudah bahas tentang vestibular. Nah, sekarang kita ke proprioceptif. Nah, reseptor dari proprioceptif ini ada di otot, di ligamen, di sendi kita, gitu ya. Nah, jadi beda kalau reseptor atau yang tugasnya menangkap
informasi menangkap rangsangan dari luar untuk vestibular itu tadi di telinga bagian dalam. Kalau proprioceptif ini reseptornya ada di bagian otot, Bun. Di bagian otot, bagian sendi, ligamen gitu ya. Itu reseptor si proprioceptif ini gitu ya. Nah, terus eh, proprioceptif ini juga memberikan stimulasi tentang gerakan dan gravitasi hampir sama ya dengan vestibular gitu ya. Nah, proprioseptif ini mengirimkan informasi apakah otot kita mengulur atau berkontraksi gitu ya. Nah, ketika kita menggenggam seperti ini ya, Bun. Ketika kita menggenggam seperti ini kan kita berkontraksi. Ototnya kan berkontraksi gitu ya. Nah, ini namanya kita posisi sadar bahwa kita menggenggam. Nah, kita bisa melepas, kita bisa menggenggam kembali. Nah, ini ada pengaruh proprioseptif ya. Terus ciri-cirinya gimana pun kalau anak dengan gangguan proprioseptif gitu ya. Nah, saya sepilkan sedikit ya. Nanti memang untuk apa namanya untuk gangguan anak dengan proprioseptif tadi ada pembahasan sendiri. Tapi ini saya kasih contoh dulu nggak ada masalah ya. Nah, biasanya anak dengan gangguan proprioseptif ini satu rangkaian kok Bun. Ya, jadi begitu ada vestibular pasti proprioseptif dan taktil pun juga bermasalah gitu ya. Jadi ini satu kesatuan namanya sistem bekerjanya bareng-bareng gitu ya, nggak bisa satu tok gitu, nggak bisa ya, jadi bareng-bareng gitu ya. Proprioseptif ketika bermasalah itu biasanya dia suka merusak barang gitu ya, jadi kalau ada mainan itu mungkin dimainkannya sampai mainan itu rusak gitu ya. Terus selain itu dia gerakannya nggak smooth, jadi ceroboh gitu ya. Apalagi untuk memecah telur gitu ya. Kalau memecah telur kan kita otomatis hati-hati ya Bun. Seberapa tenaga yang harus kita keluarkan untuk memecah telur ini gitu ya. Mungkin kan kecil aja karena cangkangnya kan mudah mudah apa namanya mudah pecah gitu ya. Nah, tapi kalau anak-anak dengan gangguan proprioseptif belum bisa ngontrol gerakan yang eh, harus saya lakukan itu seberapa besar ya yang tenaga yang harus aku keluarkan ya. Nah, dia mungkin langsung piar gitu ya. Langsung telurnya langsung pecah. Nah, jadi ketika kita melakukan aktivitas memecah telur itu menggunakan sensori proprioseptif kita. Kita bisa mengira-ira ya, mengira-ira seberapa tenaga yang harus aku keluarkan ketika aku melakukan aktivitas ini gitu ya. Seperti membawa gelas yang tidak ada airnya itu tentu lebih ringan dibanding gelas yang ada isinya gitu ya. Ketika nggak paham itu, nggak, misalkan kita nggak tahu bahwa gelas itu kosong, anggapan kita gelas itu ada isinya, terus kita kita angkat dengan tenaga yang agak besar gitu ya, otomatis kan langsung itu ya. Bisa dibayangkan ya Pun, rasanya itu langsung oh gitu ya, langsung langsung oh tak kira ada isinya, ternyata nggak, ternyata kosong ya, tuas kita mengeluarkan tenaga yang besar kan seperti itu. Nggak usah diangkat, atau nggak usah diangkat. Sebentar ya, Bu. Nah, terus selanjutnya apa ya? Untuk proprioseptif ini ya. Eh, masih 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 semangat nggak Pun ini? Masih semangat nggak ini? Ayo. Oh ya, ini sambil menjawab dulu ya. Bu, untuk papan titian, sini ada pinggiran saluran irigasi. Cuman mungkin lebarnya lebih besar dari yang dicontohkan. Gimana, Bu ya? Boleh nggak ya? Aduh, kalau irigasi jangan dong, Bun. Irigasi kan langsung ke itu ya. Langsung ke sungai gitu loh, langsung ke air. Nanti takutnya kecemplung anaknya. Kalau di pinggir kalau di pinggir taman nggak ada masalah ya. Yang berbahaya itu kalau di pinggir itu kayak irigasi, terus di pinggir jalan raya. Nah, itu tolong dihindari gitu ya. Karena kalau anak kabur gitu loh Bun, saya itu kan namanya menjaga gitu ya, menjaga aja sih ya. Kalau anak kabur itu bisa langsung berbahaya masalahnya gitu ya. Bisa kecemplung, bisa
ketabrak gitu ya. Takutnya kalau misalkan di pinggir jalan raya gitu ya. Jadi cari tempat yang aman gitu ya. Cari tempat yang aman gitu ya. Kalaupun belum belum bisa ya, belum bisa itu ya ya kita cari ide di sekitar kita. Insya Allah ada kok semaksimalnya ya. Mungkin batu bata di apa namanya disusun gitu juga bisa, atau batako, atau apa namanya itu yang untuk hebel apa namanya yang untuk rumah itu apa ya hebel ya apa namanya sih, apa sih namanya yang untuk rumah itu loh Bun, untuk batu bata tapi yang ringan itu loh, batu bata ringan itu ya, itu bisa dipakai gitu ya untuk papan titian juga nggak ada masalah, batu bata kah, yang penting agak sedikit lebih tinggi dan itu bisa dilewati anak gitu. Anak harus fokus dengan jalan satu tapak itu gitu Bun maksudnya ya. Saya masih agak bingung membedakan fungsi dan proprioceptif. Oh iya, oke Bun, untuk proprioceptifnya ini memang mohon maaf ini karena eh, apa namanya saya bacakan jadi semaksimalnya ini belum selesai Bun untuk proprioceptifnya ya. Ini Bun Bunda Fenty ya, Bunda Fenty bisa kok melihat ini ya. Ini apa namanya petanya. Nah, memang hampir-hampir sama Bun untuk fungsinya ya. Proprioceptif dan vestibular ini hampir-hampir sama. Hanya saja tadi sudah saya jelaskan ya untuk apa namanya untuk reseptornya berbeda gitu ya. Kalau vestibular itu eh, kita cenderungnya ke arah gerakan dan ruangan. Jadi kita bisa membedakan, misalkan kita dalam satu ruangan ya Bun, di aula lah, contohnya di aula. Di aula, terus kita berada di bagian depan pintu atau di pojok, bagian pojok. Kan kita tahu ya Bun, keberadaan kita di aula itu kita seberapa seberapa apa namanya jarak ya antara kita dengan luasnya area. Oh, kita sadar ya, kita ada di bagian pojok kiri. Saya dengan ruangan ini tuh posisinya di mana. Nah, itu yang membedakan adalah vestibular. Tetapi kalau kalau proprioseptif itu kita ketika kita duduk, ketika kita jongkok, ketika kita berdiri, itu kita sadar dengan tubuh kita, keberadaan tubuh kita, itu kita menyadari, oh aku sedang posisi jongkok, aku sedang posisi berbaring. Nah, itu tugasnya proprioseptif ya. Masing-masing memang apa namanya fungsinya memang hampir-hampir sama gitu ya. Tetapi untuk reseptornya juga berbeda gitu ya. Nah, ketika apa namanya Bunda sudah menyimak menyimak video yang di awal sudah saya berikan belum ya? Yang itu loh ilustrasi bagaimana apa kita membedakan antara proprioseptif dan vestibular gitu ya. Yang ketika kita menaiki tangga, terus kita apa namanya me- memukul baseball ya. Ketika memukul baseball itu timingnya harus tepat. Kapan bola datang dan kapan kita harus mukul ya. Itu kan fungsi vestibular. Kapan ya aku harus menggerakkan tongkatku ini untuk memukul bolanya ya. Oh, ketika bola datang, aku harus cepat pukul. Nah, itu tugasnya vestibular. Tetapi proprioseptif, dia mempertahankan diri. Oh, aku posisinya harus seperti ini gitu ya. Aku posisinya harus yang seperti ini sehingga support dengan apa yang akan aku lakukan seperti itu. Mungkin ancang-ancang gitu ya. Dia posisinya mengambil eh, kaki yang kanan agak mundur ke belakang sedikit. Dia pegangannya harus dikencengin, pegang apa namanya tongkatnya, pegang sticknya itu harus kenceng gitu. Nah, itu namanya proprioseptif. Seberapa tenaga yang harus dia keluarkan ketika memukul bolanya itu gitu ya. Itu namanya proprioseptif gitu ya. Perasaan seberapa besar seperti itu ya, Bun. Saya harap ini bisa dipahami ya, Bun. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja belajarnya gitu ya. Nah, apa namanya? Nanti untuk tugasnya ya, untuk tugasnya melompat ya. Tugasnya adalah melompat. Nanti saya share kok ya. Saya share melompat. Melompatnya gimana pun caranya? Ini mohon maaf, saya memang nggak bisa apa namanya
men-share video ya, men-share video ketika Zoom seperti ini ya. Karena apa? Ini laptopnya bisa overhead gitu ya, karena masih laptop jadul sehingga masih eh, belum bisa berpikir keras gitu ya. Nah, jadi saya beri gambaran aja, nanti silahkan nanti Bunda bisa melihat juga ya untuk apa namanya eh, cara melatih melompat seperti apa ya. Latihan lompat itu eh, kita menggunakan gimbal ya. Kalaupun tidak ada gimbal, bisa kita menggunakan spring bed atau sofa ya. Yang penting bisa mentul ya, bisa mentul gitu ya. Nah, nanti kita minta anak untuk berdiri di atas jimbol. Bun, gimana jimbolnya kan bisa bergerak ke sana ke sini, nanti anak jatuh dong gitu. Kita berusaha memfiksasi si jimbol itu ya. Fiksasi itu apa, Bun? Fiksasi itu me, me- fiksasi itu eh, biar tidak kemana-mana gitu loh, Bun, maksudnya apa ya? Mematri. Memfiksasi itu mematri gitu ya. Mematri. Jadi mungkin bisa kita taruh di dekat kasur. Jadi antara kasur sama jebol kita cepit jembolnya. Terus kita latih anak untuk melompat. Melompatnya kita hitung ya. Kita mungkin kalau anak yang belum bisa melompat itu kita pegang bawah ketiaknya, kita lompatkan gitu ya. Kita angkat, kita lompatkan. Yuk, kita lompat yuk, yuk. Satu, dua, tiga. Ya, dihitung sampai 10 aja nggak apa-apa. Sambil kita kasih instruksinya yang jelas ya, Bun. Yuk kita lompat 10 kali yuk gitu ya. Nah, setelah itu Bunda bisa bertanya lagi, mau lagi, lompat lagi, satu lagi ya. Satu lagi itu maksudnya 1 kali 10 kali gitu ya. Nah, habis itu ya sudah anak kita lihat respon anak, seneng nggak ya dia gitu ya. Kalau yang belum bisa lompat, coba nanti dicek sudah bisa lompat atau belum gitu ya anak-anaknya ya. Karena ini termasuk motorik kasar ya, motorik kasar melompat, berlari, terus merangkak, terus memanjat. Itu kan semua motorik kasar. Motorik kasar itu yang gerakan yang menggunakan sendi-sendi besar seperti sendi bahu, sendi lutut, sendi bagian pinggang, ya, siku. Nah, itu termasuk motorik kasar gitu ya. Kalau motorik halus itu bagian tangan, tangan kita, fine motor kita, apa namanya, jari-jari kita gitu ya, fine motor skill gitu ya. eh Selain itu, selain apa namanya melompat, nanti kita bisa melatih anak untuk bermain plastisin. Plastisin itu malam apa namanya slime gitu ya. Mungkin seperti slime mungkin ya sekarang. Ya gitu kita pakai apa namanya membuat bola-bola ya, membuat bola-bola kecil gitu ya. Terus kita suruh mencet satu persatu menggunakan jari-jari kita gitu ya, menggunakan jari-jari kita, terus menggunakan digenggam, diremas-remas aja nggak apa. Kalau memang belum bisa menggunakan jari-jarinya, diremas aja nggak apa-apa. Diremas terus dilepas, diremas lagi, dilepas, diremas, dilepas gitu ya. Itu memberikan stimulasi sensori proprioseptif ya. Jadi apa tadi untuk jimbol, untuk apa namanya melompat di atas jimbol, terus meremas plastisin. Pun gimana pun kalau nggak ada plastisin di sini, oke, kita bisa menggunakan alternatif yang lain, tepung yang dikasih apa namanya minyak gitu ya, terus kita adonan kayak bikin adonan apa ya, bakpao kah atau apa gitu ya, yang kalis gitu ya Bun. Nah itu bisa kita pakai juga untuk apa namanya latihan ya, untuk bikin slime gitu ya. Kalau kalau anak pengen apa namanya menarik ya, dikasih warna, mungkin ada warna makanan itu juga bisa dipakai juga buat buat apa namanya slime gitu ya. Atau kalau nggak ada slime atau nggak ada plastik, pakai squishy juga nggak apa-apa. Squishy Bun, squishy itu kayak
busa itu ya, kayak busa tapi bisa dipencet-pencet gitu ya, yang lucu-lucu bentuknya biasanya kayak gitu bisa juga ya. Nah, itu ya Bun, apa namanya untuk tugasnya ya. Jadi latihan melompat dan em, bermain plastisin atau bermain malampet, bermain slime, bermain adonan gitu ya. Nah, seperti itu dua. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Bun? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Saya tunggu. Ada yang mau ditanyakan, Bunda sekalian? Ini untuk kelanjutannya nanti insya Allah saya apa namanya untuk tugasnya tetap saya share ya. Ada kesulitan nggak Bun? Ayo dong. Eh, yang kesulitan boleh dong apa namanya sharing gitu ya. Eh, Anteng-anteng semuanya ya. Hmm. Ada yang mau ditanyakan? Boleh open mic. Pengalamannya mungkin selama 2 hari ini, 3 hari ini ya. 3 hari ini kita belajar online. Gimana Bun? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Hmm. Mungkin anak-anak ada yang masih takut ketinggian, Bun. Takut ketinggian. Itu kan juga ada masalah ya untuk apa namanya? Proprioseptifnya. Biasanya kalau anak tidak bisa naik turun tangga atau masih kesulitan, ketakutan, itu biasanya dia masih belum matang juga untuk proprioseptifnya gitu ya. Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Oke, ini bundanya anteng-anteng semuanya ya. Hmm. Jangan malu loh Bun bertanya ya. Oke, saya kira nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang ditanyakan ya, atau karena eh, sudah paham, insya Allah ya. Oke, mungkin saya cukupkan sekian ya Bun untuk pertemuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas pada malam hari ini, Bunda semua bisa memahami, terus bisa memberikan koreksi gitu ya terhadap latihan yang telah lalu yang mungkin ada kesalahan gitu bisa kita rubah gitu ya, bisa kita koreksi dan mudah-mudahan nanti dimudahkan dalam melatih anak. Jangan lupa sebelum melatih anak kita komunikasikan dulu, kita ajak berdoa gitu ya supaya dilancarkan ketika melatih ya. Jangan lupa untuk menomorsatukan keselamatan anak ya. Keselamatan anak adalah nomor satu dan ketika anak sedang flu, demam ataupun sakit gitu ya, kurang sehat, lapar, haus gitu, sebaiknya dihentikan untuk latihannya dan dipenuhi dulu kalau sakit ya diminta untuk istirahat dulu sampai sembuh gitu ya. Kalau ngantuk ya tidur dulu ya. Jangan dilatih intinya itu ya. Kalau lapar kasih makan dulu gitu ya karena supaya efektif aja ya untuk latihannya. Oke, gitu Bunda ya. Mohon maaf atas kekurangannya ya selama saya menyampaikan mungkin ada salah kata ataupun salah sikap ataupun mungkin ada yang bahasanya nggak bisa dipahami ya. Saya mohon maaf gitu ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, diberikan keberkahan oleh Allah dalam melatih anak-anak kita dan membersamai tumbuh kembang mereka. Ya pun, latih dengan ikhlas, latih dengan kasih sayang, insya Allah akan ada perubahan yang baik untuk anak-anak kita ya. Kita doakan mereka supaya jadi anak soleh-solehah ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri untuk Zoom malam hari ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.